dahulu ya. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ayo ya, Selo maju, kita pimpin dulu. Silakan. Sini. Ayo, pimpin doa temennya. Duduk tertib. Sebelum kita mulai, kita speaking dulu ya. Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat ya. Kalau tepuk satu tahu nggak? Tepuk satu. Oke, kan? Nah, ingat, Bu Berkat. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Apa coba? Yes, ya. Kemudian tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, apa? Konsentrasi. Tepuk lima, siap. Kita mulai ya. Ya, tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk, Nak? Yang nggak masuk. Sakit. Terus siapa lagi? Kenapa dia nggak masuk? Sakit juga atau ada keterangan lain? Oh, ada acara keluarga ya. Semoga temannya yang sakit segera sembuh ya. Hari ini ingat nggak, Nak? Materi kemarin kita belajar tentang daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kemarin kita pelajari apa aja? Ayo. Ya, kemudian spot jam. Dari tiga yang kemarin kita pelajari, kemudian kita praktekkan, ya. Kira-kira menurut kalian itu manfaatnya untuk apa? Ayo, ada tahu nggak manfaat dari kita nyebut spot jam? Terus kemarin kita praktek sampai push up, ya kan? Yang perempuannya spot jam, kira-kira itu manfaatnya untuk apa? Kekuatan untuk apa? Iya, kekuatan untuk hari ini kita bertemu di materi berikutnya dengan materi yang baru, dengan bab yang baru, ya, yaitu tentang menjaga alat kebersihan reproduksi. Kalian boleh buka bukunya, ada di halaman 129. Nah, ini cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Ya, sudah ada? Coba perhatikan. Nah, ini yang hari ini mau kita pelajari. Tujuannya yang pertama yaitu bagaimana cara kita memelihara kebersihan dan alat reproduksi.
reproduksi. Yang kedua, cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan dari penyakit alat reproduksi. Ya, jadi kita mau belajar tentang alat reproduksi. Alat reproduksi itu semua laki perempuan ada, tidak ya? Nah, kemudian bagaimana cara menjaganya? Disinilah kita akan belajar. Nah, sebelum kita belajar, lihat video yang Bu Guru tayangkan. Bu Guru punya video, nanti kalian simak baik-baik. Dari semua video itu nanti kita akan melakukan tanya jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik. Halo sobat belajar semua, Ini apa cara kabar? menjaganya. Semoga kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Selamat belajar dan terus semangat. Ini akan kita diajarkan bagaimana cara menjaganya. Supaya Kesehatan kalian paham. berpengaruh terhadap kenyamanan diri. Misalnya, kesehatan alat reproduksi. Kesehatan anggota tubuh dapat dijaga dengan memelihara kebersihan tubuh. Alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Misalnya, setelah buang air kecil, kamu harus membersihkan alat reproduksi. Kamu juga membiasakan mandi 2 kali sehari. Saat mandi, alat reproduksi dibersihkan dengan sabun mandi. Pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering. Kebersihan alat reproduksi harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Berikut cara memelihara kebersihan alat reproduksi. 1. Mencuci tangan. 2. Membersihkan diri setelah buang air. 3. Mengelap dengan handuk atau tisu. 4. Mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. 5. Mencuci pakaian dan celana yang kotor. 6. Mengenakan celana yang longgar. 7. Membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Berikut manfaat menjaga kebersihan Nah, ini alat manfaatnya reproduksi. ya. Jadi ada manfaatnya 1. tuh. Kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. 2. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. 3. Terhindar dari berbagai penyakit. 4. Dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Nah, ini Berikut tujuannya ya. tujuan Jadi menjaga ada kebersihan tujuan alat reproduksi. kebersihan alat reproduksi. 1. Memelihara fungsi alat reproduksi. 2. Menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. 3. Mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. 4. Meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Berikut penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga. Ya, jadi kita belajar di sini dulu. Ini tentang tujuannya. Jadi di situ sudah disebutkan semua ya cara kita menjaga supaya kita bagaimana cara memelihara alat reproduksi. Yaitu tadi apa aja nak? Kita harus apa? Mencuci tangan. Kemudian apa lagi? Mandi. Kemudian apa lagi? Tadi di situ ada ayo. Masa lupa? Mencuci terus kemudian ada kalau seandainya kalian mandi, kemudian handuknya itu jangan berbarengan sama orang yang di rumah kalian. Jadi diusahakan handuknya itu sendiri. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, kita lagi. Nah, ya.
Ya, biasanya yang paling nyaman itu menggunakan bahan katun. Kemudian yang keempat, nah ini tadi yang Bu Guru bilang, gunakan handuk milik sendiri. Ya, dan tidak bergantian dengan orang lain. Kenapa tidak bergantian? Supaya tidak ada yang namanya penyakit menular. Jadi itu proses, kalau di rumahnya nanti masih bergantian sama orang tuanya, mulai hari ini minta kalian untuk sendiri-sendiri handuknya. Ya, sampai di sini paham nggak? Nah, sekarang untuk tanya lagi ya. Tadi apa aja supaya kita bisa menjaga reproduksinya? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Ayo tunjukkan. Pertama apa? Mencuci tangan. Apa lagi yang kedua? Mandi. Terus yang ketiga apa? Gunakan apa? Menggunakan pakaian longgar atau yang keempat memakai handuk sendiri. Lagi yang berikutnya ada lagi. Kalau pakai toilet, tahu toilet nggak nak? Iya. Kalau pakai toilet harus kalau sudah pakai toiletnya harus diapain? Bersihkan. Kemudian kalau pakai toilet umum, tahu toilet umum? Ya, toilet umum itu kalian harus bersihkan setelah kalian pakai, kalian bersihkan toilet umum tersebut. Ya, caranya dengan cara apa Bu? Ya disiram caranya. Paham ya? Kemudian yang tadi ini ada cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, menjaga kesehatan alat reproduksi itu sangat amat penting ya, yaitu dengan cara apa? Konsumsilah makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Tahu makanan yang sehat? Makanan apa yang makanan sehat itu? Terus ada apanya? Ada nasinya, ada sayur. Kemudian ada apanya lagi? Kemudian apa lagi? Ya, itu namanya makanan sehat. Bu, makannya harus kayak mana? Makannya tidak perlu ada makanan daging, yang penting ada sayur, lauk, kemudian ada lagi nasinya, ya itu saja sudah cukup. Bu, nggak ada daging yang pakai tahu boleh, pakai tempe boleh, karena itu juga mengandung protein, itu juga bagus ya untuk menjaga tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu istirahatlah yang cukup dan jangan tidur larut malam ya. Yang terakhir apa? Gunakan apa? Yang bersih dan kering ya, agar tidak menjadi bau dan lembab. Nah, kalau kita nggak menjaga alat kebersihan reproduksi kita bisa kena penyakit kulit. Kok penyakit kulit? Ya, Ibu Guru punya contohnya. Contoh dari penyakit kulit itu biasanya bisa dengan seperti ini. Nih, Ibu Guru punya contoh penyakit kulit. Nah, ini ya, kita bisa kena yang namanya pubis. Pubis itu kayak gini. Nah, ini namanya eksim. Ya, dan ini namanya pubis. Jadi kalau alat reproduksi kita tidak kita jaga kebersihannya, kita bisa kena yang namanya eksim, kemudian kita bisa kena yang namanya pubis ya. Kemudian atau yang disebut dengan eksim. Ya, lihat atau pubis itu biasanya disebutnya urat. Nah, kemudian lebih bahaya lagi kalau alat reproduksi kita lebih banyak nggak dijaga, kita bisa kena bakteri nih, atau infeksi saluran kemih. Tahu saluran kemih nggak? Saluran kemih itu ketika ada buang air kecil, nah buang air kecilnya sakit. Nah, itu namanya infeksi saluran kecil. Ini akibat dari kalian tidak membersihkan alat reproduksi kalian. Jadi begitu banyak penyakit yang bisa kena kalau kita tidak menjaga alat reproduksi. Jadi apa aja tadi bisa penyakitnya? Kudis, kemudian eksim, atau yang terakhir yaitu bisa kena infeksi saluran kantong kemih. Ya, namanya itu infeksi saluran kantong kemih. Sudah paham sampai di sini?
Bentar ya, cari dulu. Nah ini, di sini ada tugas. Nah, ini ada tugasnya. Kalian lihat di sini ada 2 makanan. Ada makanan menurut kalian, ya, menurut kalian manakah jenis makanan yang menjaga kesehatan alat reproduksi? Ya, terus kalian jelaskan. Ya, kemudian yang kedua ini ada toilet, nah, ini namanya toilet. Menurut kalian kira-kira ini toiletnya layak atau tidak pakai? Ya, nanti ditulis di sini bersama temannya. Kalau sudah nanti baru boleh maju ke depan. Ya, paham ya? Yuk, dikerjakan bersama kelompok yang lain. Ini jangan dijauh-jauh. Nah, ayo. Nah, kalian tulis, Bu, tulisnya di mana? Bu, tulisnya di belakang. Di belakang sini bisa tulis nama kelompoknya. Bu, kasih waktu untuk mengerjakan. Ini yang geser masker. Sini kira-kira. Iya, tulis. Menurut kalian yang mana dua ini? Jawabannya di sini. Ya, paham ya? Ayo dong, masa nggak bisa? Ayo ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, dan setiap ketua kelompok nanti maju ke depan masing-masing untuk mempresentasikan hasilnya. Kan ketua kelompoknya sudah guru bagikan, ya kan, beserta kelompok-kelompoknya. Ayo, mana menurut kalian? Masa kalian nggak tahu mana yang terbaik, yang mana yang bukan? Kan itu makanan sehari-hari kalian yang sering kalian makan, ya kan? Ibnu kalau kamu di situ nggak kelihatan, nggak lihat. Ya, terus nama kelompoknya. Nanti satu sama lain kelompoknya saling dukung ya. Apa isinya? Kalau banyak, pokoknya apa yang dilakukan dengan ya, tahu kan?
Ayo saling kerja sama dengan temannya. Ya, iya, saling kerja sama temannya supaya pekerjaannya lebih cepat diskusinya. Jadi kalau diskusi itu nggak hanya satu orang, tapi semua kelompok. Ayo. Nanti majunya nggak sesuai urutan ya. Nanti guru majunya panggil dimulai, pokoknya nanti guru sambil panggil yang ya. Ya.
5 menit lagi ya. Sudah selesai ya. Kalau yang sudah selesai kita tunggu teman yang belum selesai ya. Kita tunggu temannya, ada beberapa teman yang belum selesai. Udah ya? Yuk, cepat. Terus kita mau mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti dari hasil ini kita baru bisa tahu, kita baru bisa menyimpulkan. Tapi nggak selesai, kelompok nanti sudah. Ya, kalau fungsi dan tidak ya, ya dan tidak. Sampai. Sudah ya? Sudah? Nah, yuk kita mulai presentasi ya. Guru dimulai dari kelompok. Ayo, kelompok 2 maju. Ayo. Nah, maju. Yang lain perhatikan. Kalau seandainya ada tambahan, Bu, menurut saya ini kurang. Silakan ya yang menyindir ya, atau Bu sudah bagus Bu jawabannya ya. Karena makanan sehat bisa membuat pencernaan lancar dan tidak sakit. 2. Ina akan menggunakan toilet umum. Saat akan menggunakan toilet umum, ternyata kondisi toiletnya kotor seperti ada lubang di samping.
lagi. Tina pun bisa memakai toilet itu lagi. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu temennya. Yuk, siapa yang mau atau siapa yang menurut kalian dari kelompok 2 tadi jawabannya gimana? Ayo, ada yang mau nambahin nggak? Tunjuk tangan yang mau nambahin. Yang kamu kenapa Selo? Sudah, Pak. Baik. Dari semua jawabannya menurut Selo sudah baik. Benar atau tidak? Ya, yuk lanjut. Kelompok 4, mana kelompok 4? Ayo, Pais, maju Pais. Ayo, tunjukkan ke teman-temanmu. Yang lain tidak boleh saling tertawa ya. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kelompok. Hasil dari kelompok 4. Manakah jenis makanan yang baik untuk menjaga kesehatan alat reproduksi? Silakan alasannya. Jawabannya B, karena makanan yang B lebih sehat dan bergizi. Karena adanya nasi dan telur, tempe dan susu sayuran dan ada juga buah. Ya. Lanjutnya. Hingga akan menggunakan toilet umum. Saat akan menggunakan toilet umum, ternyata kondisi toiletnya kotor seperti ada gambar di sini. Apakah toilet tersebut layak digunakan untuk tidak layak digunakan karena serta tidak pernah dibersihkan? Yang B, apa yang harus dilakukan Tina jika ingin Tina harus membersihkan toilet itu agar Tina nyaman menggunakan toilet. Ya, gimana menurut kalian? Tepuk tangan dulu untuk temennya. Jawabannya tadi berbeda kan? Hampir berbeda jawabannya ya. Menurut kalian jawabannya sudah benar? Ada tambahan nggak sedikit? Sudah apa? Sudah baik. Ya, yuk buat kelompok 4 boleh dulu. Ini baik. Silakan. Ya, kelompok berikutnya kelompok 3 sudah? Ayo, kelompok 3 maju, habis. Ya, yang lain perhatikan. Manakah jenis makanan yang baik untuk menjaga kesehatan Yang lain perhatikan temennya. Ya, perhatikan saja. D. Makanan mengandung protein. Ya. 2. Tina akan menggunakan toilet umum. Saat akan menggunakan toilet umum, ternyata produksi toilet kotor seperti pada gambar tadi. A. Apakah toilet tersebut layak digunakan? Jelaskan alasanmu. 3. Karena toilet ini sangat kotor. B. Apa yang harus dilakukan Tina jika ingin menggunakan toilet tersebut? Harus dibersihkan. Nah, ayo tepuk tangan buat temennya. Yang berikutnya ya kelompok 1. Ayo silakan habis. Duduk. Ayo kelompok 1 maju. Diperhatikan punya kelompok 1, ada kelompok 1 terakhir kelompok 5 ya, 6 ya. Kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1. Sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 5. Hakim Najuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil studi manakah jenis makanan yang baik untuk menjaga kesehatan anak? Alat jawabannya B. Makanan yang sehat untuk kesehatan tubuh kita karena makanan yang baik sangat berarti dan sehat. Ya, lagi. Ina akan menggunakan toilet umum saat akan menggunakan toilet umum ternyata kondisi toilet motor seperti ada papan samping. Apakah toilet tersebut layak digunakan? Jika layak digunakan karena itu sangat praktis dan tidak bersih karena apa yang harus dilakukan jika ingin menggunakan toilet tersebut? Ina harus membersihkannya toilet tersebut agar bisa digunakan lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, jadi semuanya sudah pada maju dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Semua jawabannya bagus. Jadi di antara dua makanan tersebut, makanan yang paling sehat adalah yang B. Kenapa makanan yang paling sehat yang B? Karena makanan yang B itu banyak mengandung proteinnya, kemudian ada karbohidratnya, ya kan, ada vitaminnya. Bu, yang nomor 1 itu juga kan sehat, Bu. Di situ ada ayamnya, benar nggak? Ya kan, di situ. Tapi kenapa Bu yang nomor 1 tidak dibilang makanan sehat? Kenapa? Coba ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan. Ayo. Ya, ada MSG-nya. Terus apa lagi? Kira-kira itu makanan apa? Itu namanya makanan apa? Berat, boleh. Itu namanya makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu tidak baik kita konsumsi. Ya, lihat aja di situ ada burger, ya kan, ada chicken, itu banyak makanan pengawet semua, makanya tidak diperbolehkan, ya. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaannya, menurut kalian kan toiletnya tadi ada gambarnya.
Istilah pilih salah satu. Kan itu soalnya pilihan data. Pasti kalian paham lah isiannya. Udah selesai semua belum? Ya, ayo selesai dulu. Tapi kalau udah selesai, mana itu ayam? Hah? Kalau salah? Kalau salah. Kalau salah. Sudah? Ya. Nah, yang sudah nanti. Bentar ya. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang boleh dikumpulkan tugasnya masing-masing ke depan sini. Buku aja yang ambil, biar semua di situ. Kalian tunggu di situ aja, sudah selesai. Sini. Sini udah ya. Ya. Dah? Dah? Dah ya?
ilmu baru